Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkuliahan video ini adalah merupakan pengganti dari perkuliahan yang harusnya saya ajar pada siang ini karena ada sesuatu hal gitu ya terkait dengan eh, rapat-rapat yang harus saya hadiri dan itu mengganggu istilah bersamaan dengan waktu kuliah PPKN kita, maka saya buatkan video eh, terkait perkuliahan PPKN. Pada pertemuan ini kita bahas terkait dengan konsep kekuasaan. Nah, apa itu kekuasaan? Eh, Konsep kekuasaan itu kalau kita bicara tentang kekuasaan bahwa setiap orang yang merdeka itu punya kekuasaan, punya kedaulatan, gitu. Punya kekuasaan. Setiap orang yang merdeka punya kedaulatan. Sehingga dengan kedaulatannya, dengan kekuasaannya itu setiap orang bisa menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Eh, Tidak dibatasi oleh orang lain, hak-haknya tidak dibatasi oleh orang lain, ataupun eh, tidak bisa mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jadi kekuasaan itu melekat pada diri setiap orang. Oleh karena itu nanti di dalam konsep demokrasi itu kekuasaan itu sebetulnya berasal dari rakyat, gitu ya. Kedaulatan itu berasal dari rakyat. Kenapa? Karena setiap individu tadi memiliki kekuasaan. Anda sebagai seorang guru, Anda punya kekuasaan. Kekuasaan sebagai pribadi dan kekuasaan Anda sebagai guru. Kekuasaan Anda sebagai guru di mana areanya itu dibatasi misalnya di dalam ruang kelas. Kekuasaan sebagai seorang guru Anda boleh berkuasa untuk mengajarkan hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang akan dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Eh, Kekuasaan guru juga adalah bisa atau diberikan kewenangan untuk mengoreksi perilaku siswa yang dianggap menyimpang atau perilaku siswa yang akan mengganggu dari tercapainya tujuan pendidikan seperti itu. Baik, kita masuk ke lebih dalam terkait dengan definisi kekuasaan. Definisi kekuasaan menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauannya sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini gitu. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Jadi kekuasaan itu bisa mengarahkan atau mengendalikan perilaku orang lain agar perilaku itu bisa bersesuaian dengan orang yang mengendalikan tadi gitu. Pihak pertama. Menurut Barbara Goodwin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kekuasaan seorang guru adalah antara lain juga boleh mengoreksi, boleh memberikan sanksi ketika perilaku siswa itu tidak bersesuaian dengan tujuan dari pendidikan atau akan mengganggu tercapainya tujuan dari pendidikan. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan itu berbeda-beda. Jadi upaya yang paling ampuh adalah dengan kekerasan fisik. Itu yang seringkali dilakukan oleh para penguasa, raja, menteri,
presiden sekalipun gitu ya. Yang paling ampuh adalah dengan kekerasan fisik, tetapi itu dalam batas-batas tertentu gitu ya. Ketika dalam kondisi yang misalnya yang chaos atau anarkis, maka digunakan kekerasan fisik. Kekuasaan juga dapat diselenggarakan melalui ancaman dan diadakan sanksi gitu ya. Ya, jadi itu contohnya kalau Anda buka lembar uang, baik itu berapapun, uang 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 100.000, 10.000, 50.000, itu akan dituliskan di dalam uang itu siapa saja gitu, barang siapa yang memalsukan uang itu nanti akan dikenakan sanksi, denda pidana penjara dan sekiannya. Begitu. Jadi kekuasaan itu dapat dilakukan melalui sanksi. Misalnya kalau pemerintah menerapkan aturan pajak bagi warga negara yang tidak taat pajak, tidak mau membayar pajak, maka akan diberikan sanksi berupa denda, bisa kalau terlambat. Kemudian akan disita asetnya apabila dia tidak mampu membayar pajak seperti itu. Nah, kekuasaan juga dapat dilakukan melalui persuasi. Persuasi itu ya lebih halus gitu ya, bujukan ataupun melalui diskusi dan sebagainya. Jadi proses membujuk dan meyakinkan, berargumentasi atau menunjuk kepada seorang ahli gitu ya, persuasi namanya. Kemudian kekuasaan juga dapat dilakukan dengan cara memberi sanksi dan ganjaran gitu ya. Kepada yang melanggar diberikan sanksi, kepada yang berprestasi diberikan reward atau ganjaran. Baik. Nah, sumber kekuasaan itu ada kedudukan, ada kekayaan, ada kepercayaan gitu. Kalau kedudukan terkait dengan jabatan yang melekat, biasanya pada pada kita-kita yang berada pada apa ya sebagai pegawai pemerintah ataupun sebagai lurah dan sebagainya. Jadi kekuasaan itu terkait dengan kedudukan, sama juga dengan guru, sama juga dengan tentara, polisi, auditor gitu ya. Itu kekuasaan itu terkait dengan kedudukan gitu ya. Di mana kalau kedudukan itu sudah dicabut, maka kekuasaan itu biasanya juga ikut hilang, ikut tercabut gitu ya. Ketika seorang menteri punya kekuasaan mengatur segala macam, kemudian ketika dia pensiun dari menteri ya kekuasaannya terkait dengan itu menjadi hilang. Yang berikutnya sumber kekuasaan itu adalah juga kekayaan. Kekayaan juga bisa menjadi kekuasaan di mana di negara-negara yang eh, pemerintahannya tidak berjalan baik, maka kekayaan itu juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Jadi seorang orang yang memiliki kekayaan, harta, uang dan sebagainya, dia bisa membayar gitu ya, membayar. Kalau dia malas nyetir, ya membayar sopir, membayar security. Ketika terkait apa berhadapan dengan hukum, dia membayar pengacara, membayar polisi sekalipun. Jadi kekayaan itu merupakan salah satu sumber dari kekuasaan gitu ya. Nah, sumber kekuasaan berikutnya adalah terkait dengan kepercayaan. Jadi seorang bisa memiliki kekuasaan ketika dia diberikan kepercayaan. Nah, itu sama seperti yang kita lakukan dalam pemilihan umum. Anda memilih wakil-wakil Anda di parlemen, Anda memilih presiden, Anda memilih kepala daerah, itu adalah Anda memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan kepercayaan yang diberikan oleh Anda kepada mereka itu menjadi sumber kekuasaan bagi mereka. Semenjak mereka terpilih menjadi anggota DPR, semenjak mereka terpilih menjadi kepala daerah, menjadi presiden, menjadi ketua koperasi dan sebagainya misalnya, itu sejak itu mereka memegang kekuasaan gitu. Nah, nanti kembali kepada konsep nanti di dalam demokrasi kita bahas bahwa kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan ini harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pemberi kepercayaan. Jadi DPR diberi kepercayaan sehingga dia mempunyai kekuasaan, maka dia harus bertanggung jawab kepada pemberi kepercayaan yaitu rakyat. Demikian juga kepala daerah, demikian juga presiden.
Dalam suatu hubungan kekuasaan, selalu ada satu pihak yang lebih kuat dibandingkan pihak lain tentunya. Jadi selalu ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketergantungan. Semakin tidak seimbang, semakin besar ketergantungannya, gitu ya. Eh, itu bisa kita kita lihat gitu ya. Semakin ini di mana kekuasaan otoriter misalnya itu semakin besar kekuasaannya para penguasa pemimpin otoriter, maka semakin bergantung rakyat itu nasibnya kepada pemimpin yang seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ada kekuasaan menurut ahli Talcott Parson, eh, menurut beliau kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam satu sistem organisasi kolektif gitu ya. Jadi pengelolaan negara ini adalah pengelolaan yang sifatnya kolektif gitu ya. Mengelola negara, mengelola pemerintahan daerah, mengelola desa itu tidak bisa sendirian. Harus dilaksanakan secara secara kolektif gitu ya. Nah, dengan kekuasaan ini maka bisa orang yang dipilih tadi, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola tadi, punya kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, punya kewenangan untuk memberikan perintah, punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Kalau seorang pengusaha, seorang kepala desa, pengusaha, kepala desa, kepala daerah, kepala negara, bila tidak diberikan kemampuan untuk memberikan sanksi, maka dia tidak bisa menjalankan kekuasaannya, gitu ya. Jadi dengan kekuasaan ini memberikan kemampuan untuk mereka bisa menjalankan tugas. Nah, itu kekuasaan. Kemudian kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif, gitu. Jadi pemerintah menjadi sah apa yang dilakukan pemerintah apabila yang dilakukannya itu menyangkut tujuan-tujuan kolektif, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Itu menjadi sah. Dia sah misalnya eh, mengusir pengusaha investor asing dari negara ini misalnya karena investor asing itu ternyata merugikan banyak masyarakat, gitu, mencelakai banyak masyarakat, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Jadi sah gitu ya. Jika ada perlawanan, pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar gitu. Jika ada perlawanan seperti gerakan separatis di Papua ataupun di provinsi lain misalnya, pemerintah sah menggunakan kekerasan untuk menumpas pemberontakan. Baik. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Yang itu yang pertama terkait dengan wewenang atau otoritas. Yang kedua legitimasi atau keabsahan gitu. Jadi setiap pejabat itu memiliki wewenang, memiliki otoritas. Kemudian memiliki legitimasi. Semua yang diambil diputuskan itu menjadi dasar dari terlaksana suatu suatu perbuatan. Jadi legitimasi menjadi aturan atau menjadi disahkan. Menurut Robert Bierstein, wewenang atau otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan gitu ya. Jadi wewenang itu memang kekuasaan yang dilembagakan. Dilembagakan dengan apa? Dengan jabatan gitu. Dengan kedudukannya sebagai kepala daerah, dengan kedudukannya sebagai sekda, dengan kedudukannya sebagai eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan sebagainya. Jadi itu merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan wewenang adalah kekuasaan formal. Pihak yang memiliki wewenang berhak mengeluarkan perintah, membuat aturan-aturan, dan mengharapkan kepatuhan terhadap aturan-aturannya. Kemudian juga dia berhak misalnya memberikan sanksi ketika aturan-aturan itu tidak dipatuhi. Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan para anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, pada kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Itu namanya legitimasi. Kewajaran ini berdasarkan pada persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedur yang sah.
Legitimasi mencakup untuk bentuk dan eh, mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat. Nah, kita sekarang melangkah masuk ke dalam konsep demokrasi. Karena demokrasi dengan kekuasaan itu hubungannya sangat erat. Kita mengenal beberapa macam demokrasi, ada demokrasi konstitusional, yaitu kehidupan demokrasi yang apa itu didasari dengan konstitusi. Kemudian demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Nah, pada awal pertumbuhannya, demokrasi mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota atau city state di zaman Yunani kuno kurang lebih pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung. Dimungkinkan demokrasi langsung karena apa? Karena jumlah penduduknya city state itu tidak banyak gitu ya. Jadi memungkinkan demokrasi langsung. Yaitu satu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas, jumlah penduduk sedikit, dan ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari penduduk karena mayoritas adalah budak dan pedagang asing. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu representatif demokrasi. Pada tahun 1215 Masehi di Inggris muncul yang disebut dengan Magna Carta, Piagam Besar, yang merupakan kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri dan mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan bagi penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Nah, pada saat piagam ini terjadi, masyarakat Inggris adalah masyarakat feodal dan piagam ini tidak berlaku bagi rakyat jelata, namun tetap dianggap sebagai tonggak dari perkembangan gagasan demokrasi. Kemudian kita masuk dalam teori kontrak sosial. Salah satu gagasan kontrak sosial bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam, yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Artinya, berlaku untuk semua waktu serta semua manusia. Hukum ini dinamakan hukum alam. Unsur universalisme ini kemudian diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya dengan aman. Intinya, kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Nah, ini saya ada menulis di blog saya di kompasiana.com. Anda silahkan klik nanti ini di link tautan ini untuk membaca tulisan saya terkait dengan demokrasi sosial. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk diskusinya. Nanti Anda mahasiswa bisa menyampaikan di grup WhatsApp, grup WhatsApp saya, WhatsApp kita, ataupun Anda bisa menuliskan pertanyaan ataupun komentar Anda di kolom chat, kolom komentar yang ada di video ini.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya harap semua mahasiswa bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan pada video perkuliahan ini. Terima kasih. Alhamdulillah, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.